Tekanan inflasi kembali menjadi sorotan di Inggris seiring dengan rencana kenaikan upah yang masih cukup agresif di kalangan dunia usaha. Kenaikan upah agresif dinilai berpotensi menghambat penurunan inflasi mendekati target Bank of England di angka 2%. Tekanan inflasi kembali menjadi sorotan di Inggris seiring rencana kenaikan upah yang masih cukup agresif di kalangan dunia usaha. Survei terbaru Incomes Data Research menunjukkan mayoritas perusahaan di negeri Raja Charles itu bersiap menaikkan gaji karyawan di kisaran 3% hingga 3,49% pada tahun ini. Level yang dinilai sebagian pembuat kebijakan Bank of England berpotensi menghambat penurunan inflasi ke target. Melansir Reuters, sebanyak 39% perusahaan responden menyatakan mengincar kenaikan upah 3% sampai 3,49%. Porsi ini menjadi yang terbesar, disusul 22% perusahaan yang merencanakan kenaikan lebih tinggi di rentang 3,5% sampai 3,99%. Sementara itu 16% perusahaan memilih jalur yang lebih moderat dengan kenaikan 2,5% hingga 2,99%. Sebagai catatan, inflasi Inggris sempat mencapai puncak tertinggi dalam 18 bulan sebesar 3,8% pada kuartal 3 2025. Lonjakan tersebut dipicu antara lain oleh kenaikan satu kali pada harga-harga yang diatur pemerintah, serta tambahan pungutan bagi pemberi kerja pada April 2025. Meski inflasi kemudian melandai ke 3,4%, level tersebut masih jauh di atas target Bank of England sebesar 2%. Gubernur Bank of England Andrew Bailey menyatakan optimismenya bahwa inflasi bisa kembali mendekati target pada April atau Mei 2026. Namun keyakinan itu tidak sepenuhnya dibagi oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Moneter. Sementara itu, mayoritas ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan Bank of England akan menahan suku bunga acuannya di level 3,75% pada pertemuan pekan ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya bisa dari bursa global, bursa Wall Street berakhir di area positif pada perdagangan di hari Senin dipimpin oleh saham produsen chip dan perusahaan terkait dengan kecerdasan buatan. Saham raksasa teknologi kembali menjadi motor penggerak pasar dengan saham Alphabet naik 1,9% dan mencetak rekor tertinggi baru, sementara Amazon menguat 1,5%. Adapun kedua perusahaan dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartalan pekan ini. Pada perdagangan di hari Senin, indeks S&P 500 ditutup naik 0,54% ke posisi 6.976 dan Nasdaq Composite menguat 0,56% ke posisi 23.592 dan indeks Dow Jones Industrial Average yang melonjak 1,05% ke level 49.407. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa bisa mencetak rekor tertinggi baru pada perdagangan di hari Senin didorong lonjakan saham sektor keuangan dan kesehatan. Stoxx 600 yang ditutup lonjak 1,03% ke posisi 617,31. DAX Jerman menguat 1% ke level 24.784 dan FTSE 100 Inggris yang naik 1,15% ke level 10.341. Bank Indonesia melakukan peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia atau LPI 2025. Laporan ini mengulas evaluasi dan prospek ekonomi global serta domestik hingga pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2025 dan arah bauran kebijakan pada tahun 2026. Bank Indonesia melakukan peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia atau LPI 2025 dengan tema Tangguh dan Mandiri, Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi Berdaya Tahan. Laporan ini mengulas evaluasi dan prospek ekonomi global serta domestik hingga pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2025 dan arah bauran kebijakan pada tahun 2026. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, terdapat 3 hal penting dalam Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2025, yakni optimisme, komitmen, dan sinergi. Di mana Bank Indonesia mengajak semua lapisan masyarakat untuk membangun optimisme akan perekonomian Indonesia ke depannya yang akan lebih baik lagi. Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada rentang 4,9 hingga 5,7% pada tahun 2026 dan tumbuh 5,1 hingga 5,9% di tahun 2027. Ada 3 pesan dari Laporan Perekonomian Indonesia 2025 ini yang saya singkat dengan OKS. Apakah
OKS itu simaklah setelah iklan berikut ini. Yang pertama, melalui laporan perekonomian Indonesia 2025 kami mengajak semua, mari kita bangun optimisme. Setelah melewati 2025 dengan kinerja yang baik, yakinlah insya Allah tahun 2026 dan 2027 ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. K adalah komitmen. Mari kita bangun komitmen untuk masing-masing lembaga, dunia usaha, perbankan sesuai tupoksinya masing-masing. Semua kita berikan yang terbaik, usaha maksimal dan juga dengan motivasi yang kuat demi NKRI, demi rakyat kita. Mari kita bangun komitmen itu, do our best. Yang saya maksud S adalah sinergi. Mari kita perkuat sinergi. Bank Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah, KSSK, dan juga perbankan, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Apufindo, dunia akademis, masyarakat. Kami akan terus bersinergi. Laporan perekonomian Indonesia tahun 2025 ini merupakan bentuk transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik dan diharapkan menjadi referensi utama yang kredibel serta berkualitas tentang perkembangan dan prospek perekonomian Indonesia, tentang sinergi bauran kebijakan nasional dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. PT Sarana Menara Nusantara Tbk menggelar pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal 300 miliar rupiah di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Periode buyback saham direncanakan berlangsung mulai 2 Februari 2026 hingga 1 Mei 2026. Pelaksanaan buyback dapat dihentikan lebih awal apabila nilai pembelian kembali saham atau target jumlah saham yang akan dibeli telah tercapai. Adapun jumlah saham yang akan dibeli kembali diperkirakan setara dengan sekitar 0,97% dari modal ditempatkan dan di store perseroan atau sekitar 576 juta saham dari sisi kinerja. Manajemen menilai rencana buyback tidak akan memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha maupun pendapatan perseroan. Buyback saham akan menggunakan dana internal dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja serta sumber pendanaan perseroan. Ya, Antam telah menandatangani framework agreement dengan PT Industri Baterai Indonesia atau IBC dan HYD Investment Limited dalam rangka rencana pengembangan hilirisasi nikel. Manajemen Antam menyatakan proyek ini merupakan bagian dari inisiatif pengembangan ekosistem baterai terintegrasi di dalam negeri. Antam telah menandatangani framework agreement dengan PT Industri Baterai Indonesia atau IBC dan HYD Investment Limited dalam rangka rencana pengembangan hilirisasi nikel. Direktur Pengembangan Usaha Antam, Idewa Wirantaya menyampaikan proyek ini merupakan bagian dari inisiatif pengembangan ekosistem baterai terintegrasi antara perseroan, IBC, dan HYD. Di dalam framework agreement tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan utama kerjasama para pihak, termasuk tidak terbatas pada ruang lingkup pengembangan proyek hilirisasi nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir, prinsip tata kelola kerjasama. Selanjutnya, tahapan pengembangan proyek serta kerangka pengaturan teknis dan finansial akan dikaji lebih lanjut melalui studi kelayakan bersama. Adapun Indonesia menargetkan diri menjadi hubungan ekosistem baterai dunia dan bahkan membidik posisi sebagai produsen terbesar kedua setelah China. Ambisi itu mulai diwujudkan melalui percepatan mega proyek baterai terintegrasi yang digarap Antam, PT Industri Baterai Indonesia, dan konsorsium global HYD Investment Limited. Kerjasama ini diarahkan untuk membangun rantai pasok baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir di dalam negeri, mulai dari pengelolaan sumber daya nikel, pengolahan dan pemurnian, hingga produksi sel baterai. Berbagai sumber IDX Channel.